ini ada kelas gua, bedanya nggak setahun 2 tahun, kayaknya udah 4 tahun kayaknya ada ya. Terus ketemu pertama tuh 2000 berapa? 2011 kalau nggak salah, nanti kita konfirm ke orangnya. Tapi yang uniknya adalah dia udah S2. S2-nya juga nggak main-main, S2 hukum. Kita sambut dulu orangnya. Halo kok, Halo Kang Farid, apa kabar Kang? gue sehat ya. Kok confirm kita Alhamdulillah. ketemu 2000 berapa? Gue masuk semester tuh Coba, 2000 berapa? Ingat 2009 nggak? kalau nggak salah 9. 9. 2009 kayaknya. Oh iya, Pokoknya gue lulusnya kuliah S1 gue 2008. 2011. Mm-mm. Oh iya benar-benar. Lu nya masuk 2009 ya. Gua keluar lu masuk ya. Ya, Iya ya, waktu itu ya. ya. Oke, terus kita 2008, ketemu 2009. ketemu di sekolah apa dulu kok? Ini senior saya, Punten. Ini kayaknya kebalik Kang konsepnya. Harusnya Kang Farid dari narasumber ini. Iya 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 nggak apa-apa lah ya kan. Sekarang kita zamannya collab Ah, ya. iya, Kang Di Farid ini Paskibra ya. instruktur. Iya, instruktur saya. Alumni bahkan waktu itu ya Kang. Jadi Alumni saya udah alumni. masuk, Kang Alumni Farid kemarin. jadi alumni. Ya, Paskibra Pandawa 16. Kemarin 16 ya di SMA Negeri 1 Bogor ya kok ya. Dari Ya, Bogor kita. Oke, ya. kok lengkapin nih ya. Eh, siapa Niko Pratama ya? Mungkin ada yang udah kenal, nanti anak-anak Pandawa juga nonton mungkin. Mungkin ada yang belum kenal juga ya. Jadi gue kasih lu 1 menit buat cerita. Siapa Niko? Siap kok? Thank you, Kang. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullah, Kang Farid dan viewers YouTube Farid Alfirdaus Channel. Ya, Iya, salam iya. kenal, nama saya Niko Pratama. Saya saat ini menjabat sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Junior Kang Farid waktu di SMA Negeri 1. Ya, Kang Farid ini alumni di Paskibra Pandawa waktu saya masuk. Ya, beliau sangat berjasa buat kami lah. Alhamdulillah waktu itu prestasi-prestasi dari angkatan saya terutama itu kurang lebih banyak dari campur tangan beliau juga nih kan. Ilmu-ilmu leadership juga beliau yang sampaikan gitu. Makanya ini tadi saya bilang terbalik ini kalau saya yang ditanyain. Punten ya Kang ya. Tapi kemarin judulnya saya bilang, "Maaf Kang, sharing aja Kang." Gitu. Apa saya pernah ngapain aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah kurang lebih kayak gitu. Kang Farid. Oke, thank you kok ya. Ya. Gue dipanggil beliau berasa berasa cowok banget kayaknya. Tapi tenang aja nggak apa-apa. Kok jadi Ya. intinya kita pas Kibra ya ketemu ya. Terus abis itu lu kuliah di mana kok? Gue S1 hukum di Universitas Gajah Mada Kang di Jogja. UGM dulu di Jogja, Yap. terus S2-nya Ya. di S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia Kang 2008 Indonesia. 2016 sampai 2018 ya. Oke, Jogja ke Jakarta. Gitu ya kira-kira ya. Ini Depok lebih pertanyaan tepatnya. Depok, iya benar-benar benar Depok ya. Ini pertanyaan selanjutnya tinggal S3-nya di mana? Cia. Bisa Amin, panjang nih amin. kalau ngomongin ini. Amin, insya Allah. Oke kok, lengkapin Ya. ya. Dalam 2 menit lo cerita nih ya. Lo bisa cerita tadi dari misalnya figur leader di hukum misalnya, atau teori atau Hmm, apapun itu ya, atau pengalaman oke. pribadi silahkan aja. Hmm, Begitu lihat timernya artinya lo mulai. Siap kok? ya. Oke, speed lead ala Nico. Gue sambil ngeliat contekan Nggak tornya Kang apa-apa. Farid nih. Ya. Lanjut, lanjut, Jadi lanjut. pertanyaannya Kang Farid itu pertama pentingnya paham hukum buat seorang leader atau pemimpin. Hmm. Hmm. Gue mulai ini baru dapat kemarin nih Kang khotbah terawih nih Kang. Jadi kulukum roin wa kulukum mas'ulun andro iyatihi. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebutnya. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, ya kan? Nah, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi pertanyaannya Kang Farid, pentingnya paham hukum buat seorang leader ya pentingnya hukum buat semua orang. Jadi penting Kang, gitu. Cuman yang ngebedain skupnya aja ruang lingkupnya menurut saya gitu kan. Jadi kalau misalkan dia presiden berarti ruang lingkupnya negara gitu kan. Kalau dia kepala keluarga berarti ya keluarga yang dia pimpinnya. Kalau dia kepala desa berarti desa yang dia pimpin gitu. Kalau bicara masalah hukum panjang Kang, hukum itu definisinya kan luas ya Kang ya. Kemudian eh, kapan kita harus penting hukum ya setiap saat karena bayangin aja kalau presiden nggak ngerti bagaimana peraturan dia menjadi presiden terus kepala keluarga nggak ngerti apa yang harus dilakukan sebagai seorang kepala keluarga juga nanti nggak berjalan gitu jadi simpelnya hukum itu aturan main di mana seorang harus menempatkan dirinya dan apa ya bisa menjalankan tugasnya secara baik dan benar supaya terciptanya tertiban karena hukum itu salah satu fungsinya kan menciptakan ketertiban kan Farid gitu. Jadi pentingnya hukum ya penting buat semua orang karena semua orang pemimpin jadi ya bukan cuma untuk pemimpin tapi untuk semua orang kan Farid.
Kemudian tadi Kang Farid nanya siapa sosok figur pemimpin ya mungkin sekarang bisa kita lihat Pak Presiden, Pak Gubernur kita Kang Farid Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, Pak Ganjar Pranowo juga kebetulan satu alma mater itu salah satu panutan saya. Beliau kalau berbicara di media-media kita lihat kan optimisme yang disampaikan, kemudian skill komunikasinya bagus. Jadi pemimpin yang baik menurut saya adalah beliau-beliau yang bisa menyampaikan visinya secara jelas dan bisa memberikan optimisme buat yang mendengarnya ataupun yang dia pimpin gitu Bang Farid. Oke, thank you kok. Dalam ya. Ternyata dapat Enggak, insight dari pertanyaan gue adalah dari pas taraweh kemarin. gue baru lihat tornya lagi. Kang Farid ngasih tor apa kayak pertanyaannya. Kayak Iya, mau di iya, iya. sidang ini kan. Tapi thank you loh, lu ngejawab ya kan sebenarnya itu cuma suggestion aja dan ternyata Ah lu pakai sih. gitu ya. Dan ini jadi cerita yang bagus ya. 3 poin tadi yang gue tangkap. Satu, yang jelas leader itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya gitu ya kira-kira ya kok ya. Dan ini menurut gue memang tadi lu sampaikan ayat dari Quran gitu ya, ayat Hadis dari riwayat ya, hadis. hadis riwayat Hmm. Bukhari. Tapi yakin ini berlaku di semuanya ya kok ya, diverse juga kok gitu ya. Semua pasti leader itu harus tanggung jawab sama yang dipimpinnya. Terus tadi lu Ya, bilang 2 poin karakter leader ya, optimisme yang disebarkan ke followersnya bisa dibilang kayak gitu ya. Yang kedua ibaratnya komunikasinya gitu ya kira-kira, visinya jelas gitu ya. Cakep, thank you kok. Gantian nih, gue punya 2 menit ya. ya. Oke, kok. Oke, pertanyaan pertama gue. Oke, leader tanggung jawab sama yang dipimpinnya gitu ya. eh gue mau tanya, berarti leader harus selalu setiap saat itu strong, nggak ada celah salah. Setuju apa enggak? Dan kenapa? Setuju kan? Setuju kan? Kenapa? Gua langsung jawab nih ya. Langsung. Betul. Leader itu kan kalau gue logikakan mungkin sebagai pengemudi kan. Kalau kita naik kapal atau kita naik kendaraan itu dia yang kemudikan gitu. Kalau dari mulai leadernya itu nggak strong, nggak siap gitu kan, ini kendaraan nggak sampai di tujuan. Makanya tadi kalau menurut saya, leader yang baik itu yang visinya jelas. Tujuannya mau kemana dia harus jelas. Dia kasih tahu dulu buat orang-orang yang dipimpinnya, kita mau ke Surabaya misalkan. Gitu. Kalau kita mau ke Surabaya, ini yang harus kita lakukan. A, B, C jelas tahapannya gitu. Jadi semua harus diproyeksikan dengan baik, disampaikan dengan baik gitu kan, supaya yang dipimpinnya bisa tahu kita mau kemana kayak gitu. Dan harus kuat juga kalau misalkan di tengah jalan yang supirnya ngantuk atau capek gitu kan. Ini yang di belakang bingung nih kita mau jalan lagi atau enggak gitu. Makanya eh, harus siap setiap saat gitu kan. Harus strong. Preparation itu penting sebagai leader. Jangan sampai di tengah jalan kita berhenti hanya karena capek atau tadi itu kita gagal untuk bertahan. Oke, dapat ya. Gue off dulu timernya, tapi gue lanjut ke pertanyaan kedua. Lo bilang siap setiap saat, berarti itu seperti pas kibra kita dulu ya. Harus siap. Mau Ya, istirahat siang kayak mau latihan sore kayak aku ya. Jadi nostalgia nih. Oke, thank you kok. Key point adalah memang harus. Kenapa? Karena dia harus sampai ke tujuannya dan bawa orangnya di belakangnya. Gitu ya kok ya. Jadi memang udah kewajiban harus siap gitu ya kira-kira. Nah, selanjutnya kok. Tentu ke Surabaya kan nggak bisa asal terabas. Ada lampu merah ya. terabas. Ada macet nyalip. Atau enggak lewat jalan alternatif tapi ngerusak jalannya warga misalnya kayak gitu ya. Makanya harus patuh aturan. Nah, sekarang gue pengen tanya, menurut Niko, kita suka ada term aturan dan kebijakan. Aturannya ABC, tapi terkadang aturan ini bentrok sama realita. Makanya yang selanjutnya adalah kebijakan, ya kan? Nah, menurut lo kok, kapan harus strict sama aturan, kapan harus bisa pakai kebijakan? Hmm. Jadi gini Kang, emang kalau di dunia hukum juga kan kita kenal dasolen tuh selalu kadang suka bertentangan dengan dasen. Jadi apa yang diatur belum tentu sama dengan bagaimana prakteknya di sana. Hukum itu selalu tertinggal dari fakta yang ada di lapangan gitu. Teorinya seperti itu. Sama Kang, kalau peraturan itu dibuat ternyata dia tidak applicable Kang Farid, gitu kan? Berarti ada yang keliru dari peraturan itu, gitu. Jadi kapan kiranya peraturan itu bisa diluaskan sifatnya gitu Kang Farid? Ya ketika tujuan dari hukum itu dibuat tidak tercapai. Makanya tadi saya cerita di awal tujuan dari hukum salah satunya ketertiban.
Ketika masyarakat sudah merasa ini peraturannya tidak pas gitu kan, tidak menciptakan ketertiban, manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, maka saat itulah polisi diperlukan, kebijakan dari stakeholder diperlukan gitu kan untuk atau bisa memberikan kebijakan yang sifatnya melonggarkan peraturan. Tapi tetap harus ada koridor peraturan juga yang mendasari kebijakan itu dikeluarkan. Tidak serta-merta misalkan pejabat publik, kalau Kang Farid sebagai ASN kan membuat kebijakan untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Harus ada dasar hukum juga kenapa hal itu dibuat. Ya paling gampang ya Pak polisi lah di jalan gitu. Kalau lampu merah kan berhenti ya Kang Farid artinya. Betul, Cuman betul. ketika di perempatan itu yang sebelah kanan jauh lebih banyak loadingnya gitu kan, Iya, sementara lampu iya. merah rata pembagiannya, Hmm, polisi hmm. punya apa namanya Diskresi eh, ya. buat tuh diskresi atau kewenangan untuk membuat kebijakan. Oke nggak apa-apa walaupun masih lampu merah jalan terus. Kurang lebih logikanya seperti itu. Benar, benar banget. Jadi gue suka nih tadi lu membuka dengan ya pada bukan pada akhirnya memang faktanya kadang aturan itu dibuat setelah realitanya, makanya kadang suka ada yang cocok, ada yang mungkin nggak cocok gitu. Dan selanjutnya adalah langkahnya kebijakan. Tapi lihat situasinya lagi aku ya, harus ada dasar aturannya gitu ya aku ya. Jangan sampai menyimpang. Ya, Jadi nih satu SKS ya bareng Bapak Niko. ampun, Oke. salah Kak. Nah, Siap. habis dua pertanyaan yang cukup deep tadi, nah kita agak melandai dulu di sini. Nah, sekarang gue tanya di sini kok, lu udah berapa nih totalnya? 4 tahun S1 ditambah S2-nya berapa kemarin? 2 tahun. Dua tahun 2 tahun, 6 magister dan tahun doktor. loh. Belajar hukum loh kok. Perasaan lu gimana kok? Emang doyan belajar hukum dari dulu? Atau tadi gue ubah pertanyaannya. Kenapa sih lu doyan hukum gitu? Belajar hukum? Apa trigger pertamanya sebenarnya? Silakan. Oke, trigger pertamanya mungkin waktu saya SMA ya Kang ya, mungkin waktu Mhm. sekolah suka nonton berita, suka baca Oh, koran tentang apa ya. Ya. kebijakan publik misalkan, terus Mhm. kasus-kasus hukum pidana Mhm. perdata yang ada di Mhm. media-media massa gitu kan. Ya Ya. saya tertarik untuk mempelajari itu mungkin awal mulanya di sana karena media massa itu. Media ya. Kemudian kenapa Oke. sampai bisa bertahan berapa tahun kita coba saya tekuni sampai S2 ya karena setelah mendalami S1 itu saya pikir wah seru juga gitu kan karena ada beberapa hal yang menantang menurut saya untuk didalami lagi. Sebenarnya kalau passion di hukum itu saya lebih suka di bidang penelitiannya kan gitu. Saya lebih suka meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat, apa dasarnya gitu kan. Makanya saya suka baca naskah akademik atau nyusun naskah akademik kalau ada penelitian terus saya suka jadi volunteer. Kalau dulu waktu S1 saya suka jadi volunteer ke Bapak Ibu dosen yang lagi perlu bantuan mahasiswa untuk bikin naskah akademik. Oh itu saya maju tuh, maksudnya senang tuh. Jadi kita tahu kenapa peraturan itu dibuat, ini loh landasannya gitu, alasan filosofisnya, sosiologisnya gitu kan, yuridisnya itu dipelajari ketika kita susun naskah akademik. Itu Kang Farid. Oke. Berarti dari koran ya kira-kira ya. Dari Ya media media massa online waktu ya itu bisa kan, dibilang gitu iya ya. Dan kan itu beres nge-trigger lu. pulang paskib gitu kan, Hmm. capek di Oke. jalan. Gue dulu naik kereta kan Iya, iya, kadang-kadang gitu kan. benar-benar. Benar. Jadi Oke. sambil nunggu kereta gue sampai naik angkot, Baca kemudian ya. baca. Gila, Ya gila, gila. Ini enggak. keren sih, keren sih. Oke. Nah, terus selanjutnya tadi lo bilang ternyata lo lanjutin lah kesukaan lo ini dengan bantu dosen tadi menyusun naskah akademis ya. Dan gue setuju kok. Jadi gue di sini lagi tesis juga. Ya, Kebetulan metodenya deskriptif ya, dan itu menggabungkan informasi dari berbagai sumber ya, dari jurnal, dari aturan, dan salah satunya adalah naskah akademis. Dan gue ya. setuju, dari naskah akademis itu gue tahu ada landasan apa yang dipakai, terus historinya gimana, terus udah gitu, mungkin pros and cons gitu kan. Sampai akhirnya, karena itu naskah akademis saya kebetulan yang gue pelajari itu adalah rancangan undang-undang. Jadi gue tahu gitu, behind the scene dari rancangan undang-undangnya, kira-kira gitu ya. Cakep sih. Hmm. Oke kok. Nah, di sini apa namanya? Kayaknya sejak 2-3 episode yang lalu tuh sebelum ke konklusi tuh gue coba buka satu pertanyaan buat nanti viewers kita diskusi di komen gitu ya. Nah, Oke. pertanyaannya di gue yang ada di kepala gue ini bukan buat lo kok, ini sekali lagi buat viewers gue. Jadi guys, lo coba pilih mana yang serak buat lo. Menurut lo pribadi, apakah aturan itu memang harus strict atau kebijakannya yang luas? Karena dua-duanya ini cukup penting, silakan lo pilih, nggak ada salah, nggak ada yang benar, silakan nanti lo komen di bawah ya. Mungkin nanti Niko bakal ikut komen. Karena sekali lagi tadi mau
aturan mau kebijakan ujung-ujung adalah untuk menertibkan gitu ya, untuk mengamankan, kira-kira seperti itu ya situasinya. Oke kok, thank you ya. Udah nungguin gue kasih pertanyaannya buat viewers gue. Nah, balik sekarang ke lo, ke konklusi. Nah, kok kita udah kenal dari 2009 ya. Terus lu sekolah S1, S2, gue lagi beresin S2 gue ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut ke strata selanjutnya ya, entah di mana ya kan kok. Amin, insya Allah Kang Amin. Farid. Oke. Dan di sini gue mau nyampein, gue punya satu pertanyaan terakhir nih buat lo ya. Kok eh gue pernah, bukan pernah, iya, gue bisa bilang gue pernah belajar gitu ya, bahwa ketika aturan itu keluar, gitu ya, atau kebijakan itu keluar, itu kalau nggak salah nih, harusnya nggak salah ya, semua orang itu dianggap tahu. Bener nggak Ya, kok? Bener ya? Nah, pertanyaannya kok, pertanyaan nih, kita kan Indonesia luas kok, ya, nggak semuanya di kota, nggak semuanya punya handphone, nggak semuanya bisa langsung online yang instan dapat informasinya. Ada yang di rural area, ada yang sudah sepuh, ada juga, dan yang lain lah, banyak kondisi, banyak kondisi. Nah, maksud gue, apakah ini selalu memang relevan kok sampai kapanpun? Karena memang sebuah prinsip dari hukum atau apa, atau lu punya pandangan bahwa sekali lagi begitu ada aturan atau kebijakan keluar, semua orang tuh dianggap tahu. Silakan. ya, ya asas fiksi hukum Kang. Kalau saya nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau saya Iya, salah, iya. saya disorakin teman-teman saya nih. Asas fiksi hukum. Ya, memang demikian kan, supaya apa peraturan itu bisa diterapkan secara menyeluruh gitu kan. Karena kalau ketika undang-undang itu atau peraturan undangan sudah diundangkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan, maka seluruh masyarakat atau kalau peraturan yang khusus di kementerian berarti yang ada di bawahnya ya Kang ya, itu berlaku bagi mereka gitu. Artinya untuk apa? Supaya tidak ada apa penyangkalan, denial dari masyarakat. Oh saya nggak tahu nih hukum ini, saya nggak mau nurut gitu kan. Makanya asas itu perlu diterapkan secara strict gitu kan. Betul. Kemudian tadi apa pertanyaan keduanya Kang? Aduh sampai bingung nih. Oh enggak, itu udah ngejawab kok. Jadi maksudnya Udah nggak jawab ya? udah ngejawab itu kan. Memang udah asas ya kok ya, dan asas itu memang harus Ya, dipatuhin aku ya kira-kira gitu. Oke. ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan mungkin sebagai teman tadi kalau maksud gue tadi nambahin informasi sebelumnya itu karena kondisi kita diverse kok gitu loh. Ah, Macam-macam. Nah, mungkin di sini ada pandangan lain tambahan nggak kira-kira? ya itu tantangan buat apa negara kita ya Kang ya. Artinya dengan apa luas wilayah yang begitu besar gitu kan di wilayah Asia maupun di dunia itu tantangan kita untuk bisa memenuhi apa kebutuhan masyarakat akan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan gitu kan. Makanya kewajiban dari pemerintah tidak sendiri pemerintah tapi juga masyarakat baik itu perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga sosial gitu kan untuk membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan gitu. Nggak harus yang undang-undang, nggak harus peraturan pemerintah, semua harus saling bahu-membahu untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan, terutama peraturan-peraturan yang memang berimplikasi luas terhadap masyarakat gitu, nggak cuma kalangan tertentu gitu. Makanya harus disebarluaskan. Sosialisasi itu salah satu apa ya program penting ketika suatu undang-undang dikeluarkan gitu. Saya pernah punya Iya, pengalaman iya. di lembaga negara juga, salah satu lembaga negara. Sosialisasi itu memang tugas yang paling krusial ya kan, Paling signifikan. Jadi krusial. setelah kita susun naskah akademik, kita apa public hearing gitu kan, rapat dengar pendapat, setelah diundangkan, setelah goal disetujui gitu kan, itu tugas kita untuk mensosialisasi itu yang paling penting karena ini harus dipahami oleh banyak pihak gitu kan. Makanya sosialisasi jadi salah satu agenda yang penting gitu kan, dan anggarannya pun juga memang harus besar gitu karena Indonesia kan luas. Hmm, Kalau memang benar. peraturannya sifatnya nasional Iya. ya, itu harus disebarkan Oke. secara, makanya di sekarang ini nggak cuman dari media-media yang apa yang biasa gitu. Kita harus manfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Makanya Teknologi yang kalau ada. Kang Farid Oke. cek di apa kementerian sudah punya sekarang database peraturan perundang-undangan. Contohnya Kumham punya peraturan.go.id, itu bisa dicek database peraturan Oke. perundang-undangan Sip. kita dari mulai undang-undang sampai level yang paling Oke. bawahnya itu kita bisa cek di sana. Dan beberapa lembaga juga sudah punya database. Oke, thank you kok. Dan ini relate sama tadi insight dari lo adalah leader memang harus bisa komunikasi yang baik, ya. Apa Ya, yang mau dicapai dan tadi di spesifik ranah hukumnya adalah sosialisasi. Itu ya. instansi gue juga gitu. Kalau begitu ada aturan keluar harus wajib sosialisasi. Cocok banget kok.